Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syara Arsyadina dengan nomor pokok mahasiswa 19.157. Saya merupakan mahasiswi aktif di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Video ini saya buat selain bertujuan untuk mengedukasi teman-teman semua, juga untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Muhammad Alfi Pratama, S.Phil, M.Phil. Baik teman-teman, dalam video kali ini saya akan mempraktikkan dan memperkenalkan aplikasi Mendeley, dari mulai proses mendownload, kemudian menginstal, menghubungkan ke Microsoft Word, cara mengganti style-style kutipan yang ada, cara mengutipnya itu sendiri, dan yang terakhir input atau pembuatan daftar pustaka dengan aplikasi Mendeley itu. Kemudian sebelum saya masuk ke tahapan-tahapan proses aplikasi Mendeley ini, sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Mendeley-nya itu sendiri. Mendeley adalah tools terkait reference manager atau dapat dikatakan sebagai aplikasi pengelola referensi. Biasanya dan manualnya kita itu menyimpan beberapa jurnal referensi yang akan digunakan dalam pembuatan baik itu makalah, skripsi, jurnal, atau karya ilmiah itu di dalam software folder device kita. Kemudian dalam proses pencarian informasinya pun dilakukan secara manual. Beda halnya jika kita memasukkan terlebih dahulu jurnal-jurnal referensi ke dalam aplikasi Mendeley, maka kita bisa dapat langsung pemetaan data informasi secara otomatis terkait dengan referensi yang nantinya akan kita gunakan. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke tahapan awal. Pertama-tama di sini saya akan mengarahkan terlebih dahulu untuk mendownload aplikasi Mendeley-nya itu sendiri. Baik, di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke browser terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan browser Chrome. Kemudian langsung masuk ke website ini. Nah, setelahnya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di bagian bawah ini dapat kalian pilih disesuaikan dengan device yang kalian gunakan. Namun perlu digarisbawahi bahwasannya Mendeley desktop ini hanya dapat digunakan pada komputer atau laptop saja. Lain halnya jika menggunakan handphone, maka aplikasi Mendeley-nya pun berbeda, yaitu menggunakan Mendeley Mobile. Karena di sini saya menggunakan Windows, maka saya akan mengklik download Mendeley desktop for Windows. Kemudian kita tunggu sampai proses download ini selesai. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Kita tunggu sampai proses pendownloadan ini selesai. Nah, jika sudah terlihat seperti ini, maka proses pendownloadan sudah selesai. Kemudian kita langsung cek di file manager kita sendiri.
dapat download. Kita tunggu. Nah, sudah ada mendelay desktop ini, type-nya aplikasi. Sekarang setelah kita download aplikasinya, maka sekarang kita masuk ke proses penginstalan. Caranya kita tap 2 kali. Kemudian kita klik next. Untuk license agreement-nya kita klik I agree, kemudian kita klik next dan install. Kita tunggu sampai proses penginstalan selesai. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, completing the manual desktop setup wizard. Kemudian kita klik finish. Kemudian kita tunggu sebentar. Nah, biasanya kalau misalnya kita sudah proses downloadnya sudah, installnya sudah, maka desktop kalian tuh udah langsung ada aplikasinya. Sudah langsung kesimpan. Nah, kemudian setelahnya bakal langsung muncul welcome to Mendeley Desktop. Tampilannya akan seperti ini. Nah, jika kalian yang memang sudah memiliki email beserta password, bisa langsung sign in di sini. Namun apabila kalian belum memiliki akunnya, maka kalian registrasi dengan cara di pojok kiri bawah ini, ada tulisan register. Kita klik terlebih dahulu, nanti dia pasti akan diarahkan langsung ke browser kita. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita langsung diarahin ke website Elsevier ini. Di sini kita melakukan sign in atau registrasi. Nah, karena saya sudah melakukan registrasi tadi, di sini saya tinggal masukin email dan password. Kecuali kalau misalnya yang belum sama sekali, itu tahapannya memasuki email, nama depan dan nama belakang, kemudian password. Kemudian sudah itu udah masuk atau sign in. Nah, sekarang di sini saya coba untuk sign in terlebih dahulu. Setelah masukin password, kita klik sign in-nya. Kita tunggu. Nah, tampilan apabila kita sudah masuk ke dalam Mendeley ini akan seperti ini, dan di pojok kanan atas ini akan tampil nama kita. Gitu. Kemudian setelah ini selesai, kita tutup. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Kita masukkan kembali email beserta password yang tadi sudah kita buat pada saat registrasi. Oke, kita klik sign in. Kita tunggu sebentar. Nah, tampilannya akan seperti ini. Pertama-tama kalian akan disuruh untuk memasukkan dokumen dari device kalian. Kalian masukin aja dulu satu. Kecuali ya bisa juga kalau misalnya kalian pengennya nanti aja. Nggak apa-apa. Kita close dulu. Nah, ini kita next, close. Karena tadi saya sudah sudah memasukkan jurnal. Di sini ada 2 jurnal yang sudah saya masukkan di awal. Kemudian setelah itu kita masuk ke proses menghubungkan Mendeley ini dengan Microsoft Word terlebih dahulu. Caranya di menu toolbar ini ada tulisan Tools. Nah, di sini karena saya sudah menginstal dan sudah menghubungkan ke Microsoft Word-nya, maka di sini tulisannya uninstall Microsoft
Word plugin. Kalau misalnya yang belum dan ini baru pertama kali dia menghubungkan, maka di sini akan tertulis install Microsoft Word plugin. Dan kalau misalnya sudah sudah terinstall, terkonek, itu nanti seperti yang tadi di tampilan awal, dia akan ada list berwarna hijau, tulisannya install. Jadi ada checklist dengan list berwarna hijau, tulisannya install. Gitu. Nah, cara ngeceknya gimana nih kalau misalnya sudah kayak gini? Nah, kita tinggal masuk ke Microsoft Word-nya. Kita masukin dulu ya. Oke, kita cek di Microsoft-nya apakah sudah terhubung atau belum. Oke, setelah kita masuk ke Microsoft Word ini, kita masuk ke ribbon yang ke menu reference. Kita masuk ke menu reference dan nanti di ribbonnya ini dia akan muncul mendelay site-o-matic. Nah, ini adalah dari aplikasi mendelay itu. Oke, setelah kita mencoba untuk menghubungkan antara mendelay dengan Microsoft Word, tahapan selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk mengutip dan merubah style-style yang ada dan melihat perbedaan antara style yang satu dengan lainnya bagaimana. Nah, pertama-tama kita kembali ke aplikasi mendelay-nya tadi. Nah, karena di sini saya sudah memasukkan 2 jurnal. Oh ya, kalau misalnya ada yang belum memasukkan jurnal sama sekali, terus bagaimana nih cara masukkan jurnalnya ke dalam aplikasi mendelay ini? Nah, caranya itu ada di Add, kalian klik Add. Nah, kemudian kalian tinggal masukin nih, yang mana yang mau kalian cantumin, yang mau kalian masukin sebagai sumber referensi kalian. Misalnya saya akan masukkan lagi ini deh. Oke, kita masukkan, terus klik. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, kemudian muncul deh di sini. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwasannya mendelay ini akan secara otomatis memfilter semuanya. Seperti ini, penulisnya siapa, judulnya apa, tahun terbitnya kapan, publish-nya di mana, dan kita masukin ke dalam aplikasi mendelay ini tuh jam berapa. Juga kita tuh bisa nih, kita bisa buka jurnalnya. Berikut di sini tuh ada identitasnya, detail-detailnya tuh semua langsung ada. Nih, seperti penulisnya siapa, ini judulnya apa, type-nya apa, tahun terbitnya, volumenya, isunya, page-nya, gitu. Semuanya langsung terfilter oleh aplikasi ini. Jadi kita bisa langsung, kalau misalnya kita mau ngutip nih dari salah satu halaman, jadi ya kita nggak perlu susah-susah untuk mencari tahu jurnal ini siapa yang buat, tahun buatnya kapan, volumenya berapa, page-nya berapa, nggak usah susah-susah. Nah, semuanya bisa kita buka. Nah, sekarang kita cobain untuk mengutip dan mengganti style-style yang ada di mendelay ini. Kita coba pakai ini dulu yang tadi. Misalnya kita mau ini.
Nah, misalnya kita mau ngutip nih yang pembuktian menurut pemahaman umum. Nah, misalnya kita mau ngutip ini nih. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke Microsoft Word-nya. Oke. Nah, kita copy di sini. Oke. Kita oke. Misalnya dari apa yang sudah saya copy di sini itu sudah saya parafrase nih, karena memang baiknya apa yang kita copy itu tidak menjiplak langsung semua kata, tetapi kita harus bisa memparafrase supaya tidak ada plagiarismenya. Nah, setelah itu kita misalnya sudah memparafrase nih, nah selanjutnya gimana cara kita untuk memasukkan stylenya itu, style cara mengutipnya itu. Kalian jangan lupa untuk ingat-ingat, kalian mengutip ini, autornya itu siapa? Itu yang kalian harus ingat. Nah, kita coba masukin, klik insert citation. Nah, ininya search by author, title, or year in my library. Nah, makanya kenapa kalian itu harus ingat tutornya itu siapa. Gitu. Oke. Nah, dia langsung muncul Sugiarto 2018. Jadi nama belakang beserta dengan tahun terbitnya. Style seperti ini dapat kita lihat itu menggunakan American Psychological Association 7th Edition. Tuh. Kalau misalnya yang lain coba kita mau gunainnya American Medical. Nah, dia akan sama seperti footnote jatuhnya. Dia akan seperti footnote tapi tidak ada kutipan di bawahnya. Gitu. Kemudian jika kita coba yang American Political Science Association, nah dia akan seperti ini. Kemudian kita rubah ke American Sociological Association 6th Edition. Nah, tampilannya dia akan seperti ini. Kita coba ke Chicago Manual of Style 17th Edition. Nah, dia tampilannya seperti ini. Kita coba ke Cite Them Right 10th Edition. Nah, dia akan tampilannya seperti ini. Kemudian IEEE. Nah, dia akan tampilannya seperti ini. Kemudian ada Modern Humanities Research Association 3rd Edition. Akan tampilannya seperti ini. Kemudian ada Modern Language Association 8th Edition. Tampilannya seperti ini. Hanya nama belakangnya saja. Kemudian ada Nature. Nah, seperti footnote lagi, namun tidak ada catatan kaki di bawahnya. Gitu. Jadi sebenarnya style ini itu tergantung ya teman-teman tergantung dari kebutuhan kita. Misalnya terlebih ya kalau kita mahasiswa yang misalnya dosennya menginginkan untuk mensitasi itu dengan menggunakan style apa misalnya. Maka kita ya gunakan sesuai dengan apa yang disuruh, apa yang diperintahkan gitu kan. Seperti halnya misalnya salah satu dosen saya menginginkan mensitasinya itu dengan American Psychological Association 7th Edition. Maka tampilannya dia akan seperti ini. Untuk body note-nya akan seperti ini. Gitu teman-teman. Kemudian
Di sini saya akan memasukkan beberapa kutipan terlebih dahulu untuk nantinya kita masukkan ke daftar pustaka. Di sini saya kan baru memasukkan 1 jurnal saja. Saya akan memasukkan kurang lebih 2 jurnal lagi ke dalam Microsoft Word ini. Dan caranya pun sama seperti tadi. Kita keluar terlebih dahulu, kita pindah ke mendelay desktop-nya, kemudian kita pindah ke misalnya ini. Di sini saya akan mengambil atau mensitasi dari misalnya ini. Oke. Kita copy. Ingat ya teman-teman, authors-nya itu harus kita ingat. Nah, kemudian kita pindah masukin ke Microsoft Word-nya kembali. Anggap ini sudah saya citasi, anggap ini sudah saya parafrase. Oke, kemudian kita insert citasinya. Oke, kita masukkan. Nah, misalnya saya pingin nih yang ini pakai ini. Oke, akan tampilannya seperti ini. Gitu. Semuanya tergantung dari kebutuhan kitanya kembali gitu. Kalau misalnya emang disuruhnya pakai yang jenis APA ini, ya kita pakai ini. Dan semuanya itu akan berubah. Body note itu akan menjadi satu style gitu. Oke, ini udah. Sekarang saya mau masukin satu lagi. Oke, yang ini. Misalnya di sini saya mau mengcopy ini. Oke. Kita copy. Kita kembali ke Microsoft Word-nya. Oke. Jangan lupa untuk selalu diparafrase. Jadi jangan sampai kalian mengcopy kemudian paste tanpa memparafrasenya terlebih dahulu. Gitu. Kemudian kita insert citasinya. Oke, bentar. Nah, kita masukin. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, misalnya dari 3 ini sudah selesai nih. Terus kita akan membuat daftar pustakanya. Nah, misalnya di sini saya membuat daftar pustaka. Nah, gimana supaya kita bisa membuat daftar pustaka itu tanpa harus membuat secara manual? Manualnya maksudnya gimana? Misalnya dulu saya itu membuat daftar pustaka, mengcopy paste sendiri seperti namanya, tahun terbitnya, judulnya apa, itu tuh saya membuat manual sendiri. Tapi dengan mendelay ini kita langsung bisa, dia tuh langsung otomatis terkumpul daftar pustaka apa saja nih yang kita sudah ambil. Caranya gimana? Oke, kita ini pinggirin dulu. Nah, kemudian kita klik ke reference lagi. Kemudian klik yang insert bibliografi. Kita klik sini. Nah, maka dia akan muncul dengan sendirinya. Jadi tanpa harus kita capek-capek kayak harus copy dulu nama penulisnya, judulnya apa, tahun terbitnya kapan, dan kita harus merunut itu dengan baik gitu kan. Dengan aplikasi mendelay ini, kita bisa langsung muncul dengan sendirinya. Gitu teman-teman. Oke. Nah, mungkin karena ini kita kan sudah mengetahui nih dari mulai proses mendownloadnya, proses menginstalnya, proses registrasinya, sign in-nya,
Kemudian cara kita menghubungkan aplikasi mendelay tersebut dengan Microsoft Word-nya, kemudian cara memasukkan jurnal ke aplikasi mendelay, proses kita mengutip, dan style-style kutipan yang ada di mendelay site Omatic ini apa saja, jenisnya bagaimana, dan modelnya seperti apa. Kemudian dalam tahapan yang terakhir itu merupakan penginputan daftar pustaka sudah juga kita lalui. Nah, dapat kita rasakan ya teman-teman bahwasannya dengan menggunakan aplikasi mendelay ini itu sangat bermanfaat dan berguna, juga mengefisiensikan waktu karena semuanya dapat kita lakukan secara otomatis tanpa harus kita kerjakan secara manual untuk membuatnya. Mendelay ini sangat membantu, terlebih pada saat kita mengerjakan tugas yang dalam hal ini berfokus pada penulisan, baik itu dalam pembuatan karya ilmiah, makalah, jurnal, ataupun skripsi, gitu kan. Sehingga tidak usah membuang-buang waktu untuk membuat satu persatu manual, gitu kan. Dengan aplikasi mendelay ini, semuanya otomatis langsung ada. Gitu. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya tampilkan. Semoga bermanfaat dan berguna untuk semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam pengucapan, penyampaiannya, atau dalam teknis lainnya. Saya memohon maaf. Di sini saya Syara Alsyadina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.